أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد ونستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Satija, para peserta daurah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah kita ucapkan berupa rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan yang Masya Allah nikmat yang kadang kita tidak sadari. Nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar, di mana banyak di luar daripada majelis ini ya yang saat ini sedang sakit atau yang teman-teman kita ya, yang belum bisa ikut bergabung karena alasan-alasan yang memang tidak bisa bergabung, sakit, sedang ada urusan dan lain sebagainya. Maka nikmat ini ya, sungguh jangan sampai kita lewatkan. Sebagaimana yang kami sampaikan di awal ya, bahwa janjinya Rasulullah SAW itu adalah janji yang janjinya tentu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inna wa'dallahi haq. Sungguhnya janji Allah itu pasti benar. Karena barang siapa yang mencari jalan keluar untuk ilmu, entah berapapun usianya, maka salah pasti dimudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu. Kalau kita mengandalkan amalan sholat, kalau kita belum tentu keterima. Kalau kita mengandalkan zakat, infak, belum tentu keterima karena riya dan sebagainya. Puasa tentu masih ada hal-hal yang antara dua, keterima dan tidak. Tapi kalau menuntut ilmu adalah amalan yang paling mudah tapi susah untuk dilakukan. Sebelumnya kami mohon maaf ya, tadi agak telat karena harus menyelesaikan beberapa urusan. Baik, suaranya putus-putus atau gimana? Di saya Jelas Ustaz. putus Ustaz. Jelas Ustaz. Nah, ini masih putus-putus ya. Di Surabaya jelas Ustaz. Baik, kami cek mic lagi apakah sudah terdengar atau belum dengan jelas. Ya Ustaz. Artinya Sudah jelas Ustaz. Ustaz, tapi kadang terputus gitu. Nanti kalau terputus langsung sampaikan kami dari pesannya. Baik. Nah, Sebelumnya ya nanti insya Allah setelah ini nanti Anda minta ke adminnya untuk menyampaikan bahwa karena kami di sini Isya-nya ya mepet 19.30. Ya, kami sedang di Jawa Timur saat ini. Ini mepet jadi nanti kita coba mungkin bisa di jam 8 ya. Nanti coba Anda tapi sampaikan dulu di grup nanti. Ya kita bisa voting di situ. Ya, antara jam tetap jam segini atau 19.40 atau jam 20.00. Ya, karena biar saling kan juga agar kita semuanya bisa masuk karena Anda lihat juga dari tadi yang masuk di jam yang sama sedikit ya belasan orang saja. Ini alhamdulillah sudah 23 orang insya Allah. Lalu kami mengimbau juga silakan diajak teman-temannya ya. Boleh diajak saudaranya untuk belajar dari ini. Karena insya Allah ya akan banyak ilmu yang mungkin belum pernah dirasakan, dipelajari yang insya Allah akan kami perdalam di sini. Baik. Yang kedua, mari sholawat kita aturkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau sehingga bersama-sama beliau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu.
Baik. Izin kami untuk share layar terlebih dahulu. Baik, ya. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama kita sudah membahas terkait tentang sejarah ilmu tajwid, yang sejarah itu ternyata terbagi menjadi dua. Masih ingat tajwid itu apa aja? Kita sambil ngobrol aja nggak apa-apa. Masih ingat tajwid itu terbagi menjadi dua, tajwid apa aja? Ada yang masih ingat? Tajwidul Amalia. huruf, Amalia. Ma'rifatul wukuf. Tajwid terbagi menjadi dua. Yang pertama Tajwid tajwid. Amalia Amalia. dan Tajwid Nazariyah. Nah, benar. Insya Allah. Yang pertama tadi ya, tajwid amalia. Nah, ini jarang terdengar. Makanya hal-hal yang demikian ini dicatat. Nanti akan kami share ya. Insya Allah akan Anda minta untuk admin yang men-share terkait tentang PPT ini. Nanti halal ya, halalan thayyiban bahasanya. Silakan dipergunakan, ya, silakan digunakan untuk eh, pengajaran atau menjadikan bahan praktek atau bahan kaderisasi. Mungkin sini ada pimpinan pondok atau punya TPQ, ya silakan ya. Insya Allah tidak ada masalah. Baik. Kemarin kita sudah sampai kepada bab ya tajwid amaliyah. Jadi kalau sebelumnya ya mungkin sini ada yang baru masuk dan sebagainya nanti bisa lihat ke YouTube. Bahwa kita sudah membuktikan bahwasanya tajwid itu sendiri apakah hasil buatan manusia atau tidak. Maka insya Allah yang di sini pasti insya Allah sudah paham semuanya. Karena kita kemarin sudah membuktikan ya secara detail bagaimana pensyariatannya, bagaimana kenapa harus dipelajari makna tajwid secara umum, bukti-buktinya, ya, contoh sanad mutawatir, tiga hal yang wajib para muslim dan muslimat wajib untuk mendalaminya, untuk apa? Untuk membuktikan kebenaran bacaan Al-Quran kita. Satu yang pertama adalah edah mutawatir, yang kedua talaqi, lalu musyafahah. Ada tambahan sedikit ya, ada tambahan sedikit bahwa dulu pada zaman Baginda Muhammad SAW, metodenya apa? Ya, yang dipakai ya metodenya adalah metode sama namanya. Apa metode sama, Ustaz? Metode sama adalah kita mendengarkan bacaan guru kita. Ya. Nah, ulangi sekali lagi, kita mendengarkan bacaan guru kita. Jadi Nabi Muhammad SAW mendengarkan bacaan daripada malaikat Jibril, daripada Nabi Muhammad SAW membacakan kepada siapa? Membacakan kepada para sahabat. Jadi sahabat mendengar sama. Nah, kalau kita sekarang apa Ustaz metodenya? Ini siapa yang mengaktifkan? Mohon di-mute dulu. Ini Ana buat sebentar ya. Sini coba saya. Ini saja Maulidina ada ya. Coba Ana buat jadi admin ya. Saja Maulidina ya. Naam, Ustaz. Nanti Jadi kalau moderator. ada yang ya, jadi admin aja di sini. Jadi nanti misalkan ada yang berbicara langsung di-mute aja. Khair, Ustaz. Bentar. Baik ya. Sudah kami berikan kepada Ustazah Maulina sebagai host. Jadi nanti mohon bantuannya jika ada yang
eh, masuk lalu menghidupkan mic, mohon untuk langsung di mute aja. Baik. Baik ya. Jadi ada yang namanya metode sama. Ini metode Rasulullah. Rasulullah mendapatkan dari Malaikat Jibril ke Rasulullah, Rasulullah kepada sahabat. Dan demikian. Nah, ketika Al-Quran mulai tersebar luas, terutama masuk ke Indonesia, misalkan secara garis besarnya, maka metodenya berubah. Maka metodenya berubah. Dari yang sama menjadi ard namanya. Jadi yang dari yang sama menjadi ard. Apa itu ard? Ada yang tahu? Yaitu kita membacakan atau mentalakikan bacaan kita kepada guru. Jadi kebalikannya. Kenapa demikian? Karena secara dialektika, secara bahasa, secara ilmu aswad, tentu kita bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab, bukan berasal dari Arab, lidah kita bukan lahja Arab, dan lain sebagainya. Maka metode yang awal yang dari sama, ya, metode pendengaran, sahabat mendengar dari Rasul, begitu juga tabiin mendengar daripada sahabat, tabiin mendengar daripada tabiin, kepada kita beda metodenya, menjadi metode aruf. Kenapa? Karena kita perlu memperbaiki bacaan kita terlebih dahulu. Bagaimana makhrajul hurufnya, bagaimana mengucapkan sifat-sifat zatiyah, ardiyah, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita wajar, kita bukan orang Arab. Dan kalau kita bayangkan, misalkan Ustadz, kenapa kita nggak menggunakan metode sama aja Ustadz? Kayak seperti para sahabat dulu kepada baginda Rasulullah SAW. Bayangkan misalkan orang Jawa tidak diberikan metode sama, ya dengan Jawa Medok itu, ngajinya dengan Jawa Medok. A'udzu billahi minasy dan lain sebagainya. Kita bisa bayangkan ketika eh, Al-Quran diajarkan menggunakan metode sama kepada orang-orang yang ada di timur misalkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim misalkan. Bismillahirrahmanirrahim menggunakan nada berbicaranya. Ya, maka metode sama tadi diubah menjadi metode ard namanya. Yaitu ketika dulu sama guru membacakan ke murid, kalau ard kita membacakan kepada guru kita. Jadi biar paham. Ya, jadi agar biar paham. Jadi metode yang terjadi perbedaan terjadi kenapa? Ya karena tadi alasan-alasan yang tadi sudah kami sebutkan. Baik, selanjutnya. Setelah kita mengetahui ya, oh ternyata demikian tentang ilmu tajwid dan lain sebagainya, maka kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu apa? Tajwid nazari. Apa itu Ustadz? Ya, secara teori atau nazariyahnya, para ulama berikhtilaf mengenai siapa peletak dasar ilmu tajwid. Ada ulama yang mengatakan Abu Aswad Ad-Duali. Ada yang mengatakan Abu Ubaid bin Al-Qasim bin Salam. Ada yang berpendapat Al-Khalil bin Ahmad, dan pendapat yang paling kuat tentang peletak dasar ilmu tajwid secara teori adalah nah ini namanya. Atau kalau kita lebih dikenal dengan Abu Musa namanya. Ya, Abu Muzahim Musa bin Ubaidillah Al-Khawqani. Pernah dengar nama ini, Astatiza? Belum, Ustaz. Nah, ini nama akhirnya ini menjadi nama kitab yang masyhur yang sekarang dipelajari di Indonesia. Masyhur yang dipelajari di Indonesia. Beliau membuat satu kitab, satu nalgom, ya, yang sekarang di Indonesia sangat banyak dipelajari. Ya, nanti kita bahas terkait tentang kitab. Sejarah singkatnya Abu Muzahim ini ya, orang yang pertama kali sebagai bapaknya ilmu tajwid, Nazoriyah. Ya, menghabiskan hari-harinya di Baghdad. Menurut beberapa riwayat, beliau juga pernah tinggal di Mekah dan Madinah. Pada saat usianya 15 tahun, ayahnya wafat.
Namun ia tetap berada dalam lingkungan kesultanan karena salah seorang saudaranya juga merupakan seorang menteri. Jadi beliau ini dari bangsawan ya, dari bangsawan. Jadi orang yang ternama. Namun yang patut ditiru dan teladani dari sosok Abu Muzahim, jadi beliau kan orang kaya, orang berada, ya dari bangsawan. Ini yang paling penting, sikap acuhnya pada dunia. Ini yang jarang orang ya ketika diberikan kekayaan, diberikan kehidupan kenikmatan dan lain sebagainya, ya, tidak semuanya mampu untuk seperti ini, sikap acuhnya pada dunia. Beliau meninggalkan dunia dan menyibukkan dirinya dalam mensyiarkan ajaran Islam. Duitnya banyak, nyaman rumahnya dan lain sebagainya. Tapi beliau tinggalkan itu semua untuk hanya menyiarkan ajaran Islam. Lah kita sekarang pertanyaannya, pengen belajar ini, pengen belajar itu dan lain sebagainya, tidak mau berkorban waktu, tenaga, mengosongkan waktu, bukan mencari waktu kosong, mengosongkan waktu. Oh ini memang benar-benar saya khususkan untuk belajar. Jadi mulai hari ini ya, terlepas daripada daurah ini, ya, para asatidzah di sini, para peserta di sini ada keinginan untuk minimal lah, ya 2 bulan atau 3 bulan satu buku tajwid, beli di online atau beli di Gramedia terdekat dan lain sebagainya. Membaca buku tajwid dari dasar, minimal baca saja dulu. Jadi ada keinginan untuk apa? Untuk benar-benar belajar yang sungguh-sungguh. Dan sampai kita mengosongkan waktu, tapi kosongkanlah waktu. Jangan sampai mencari waktu kosong. Kapan ya saya waktu kosong? Lebih-lebih lagi tenaga, lebih-lebih lagi apa Ustaz? Lebih-lebih lagi adalah harta. Ya. Lebih-lebih lagi adalah harta. Ini yang paling penting ya yang kami sampaikan bahwa hal-hal demikian yang ulama-ulama dulu rela menghabiskan dirinya, menghabiskan bahkan ada yang menjual kayu bakar, sampai muflis, sampai benar-benar bangkrut hanya untuk menuntut ilmu agama, belajar ilmu agama dan sebagainya. Tapi kita sekarang ya, belajarnya semangatnya nanggung-nanggung, kadang nggak masuk kelas, ya, kadang kalau males mengikuti kemalasannya, kalau dengan hawa nafsunya. Tapi itu pengen menjadi ahlul Quran. Gimana ceritanya? Gimana ceritanya bisa menjadi ahlul Quran? Baik. Nah, ada satu kitab ya yang sangat masyhur yang sekarang di Indonesia ini mulai diajarkan oleh para guru-guru kita. Apa nama kitabnya? Ini nanti insya Allah akan Ana share juga ya. Mungkin ada yang pengen belajar dan lain sebagainya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena minimalnya lah kita tahu, oh ini ternyata kitab yang awal tentang ilmu tajwid. Oh seperti ini nazomnya. Oh dan lain sebagainya. Sebentar. Baik, Puan ya, Ana izin sebentar. Baik, kita lanjut lagi bahwa kitabnya ini berupa nazom atau syair. Sama kayak Matan Jazaria atau Matan Tufatul Atfal. Seperti itu bentuk. Minimal kita mengetahui bahwa oh ini ternyata kitab yang terdahulu yang paling awal dibuat. Jadi kita hari ini sudah mengetahui siapa peletak yang pertama yang diakui para ulama banyak, namun yang paling kuat adalah Abu Muzahim. Ya, Abu Muzahim yang beliau lahir pada 248 Hijriah dan wafat 325 Hijriah. Nah, setelah ya inilah pentingnya giroh semangat menuntut ilmu. Ya, ketika beliau selesai ya sudah menyelesaikan misi mensiarkan tajwid tadi, maka lahirlah ulama yang mengikuti beliau secara tidak langsung. Maka abad ke-5 Hijriah lahirlah ulama yang serupa. Namanya Abu Hasan Ali bin Ja'far bin Muhammad. Ya, dengan buah kitabnya An-Tanbih ala Lahnil Jali wa Lahnil Khofi. Ya, ini bisa dicek. Nanti akan kami share ya. Intinya lahirlah 3 ulama yang mengikuti beliau. Kenapa? Karena keilmuan beliau, Masya Allah. Itulah pentingnya apa? Pentingnya semangat menuntut ilmu. Bahkan bukan hanya kita aja, bahkan orang lain juga bakalan mengikuti semangat yang kita apa? Yang kita berikan untuk Al-Quran. Nah, setelah 3 ulama ini siapa lagi, Ustaz?
Maka timbullah nama-nama selanjutnya ada Abu Hasan Suraih. Ya, dulu Alamuddin Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Abdus Somad As-Sakhawi. Ini nama kitab-kitabnya. Selanjutnya, selanjutnya ini tadi masih sambungan yang tadi ya. Di Najmuddin Muhammad bin Qaisar, Naqiuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Umar, Ja'far. Ini masih di abad yang selanjutnya. Nah, ini yang terakhir. Yang sering kita dengar, Matan Ibnu Jazari. Nah, beliau adalah orang atau generasi ketiga. Ya, lahirnya Abdul Khair Muhammad bin Al-Jazari. Yang sering kita pelajari ilmu tajwidnya, Matan Jazariyah. Lalu lahirlah Abdul Khair Muhammad bin Al-Jazari sebagai generasi ketiga dalam perkembangan ilmu tajwid. Dia menulis kitab At-Tahmid fi Ilmi Tajwid. Selain itu dia juga menulis sebuah kitab berisikan manzumah syair tentang tajwid Al-Quran, yaitu kitab berjudul Al-Muqaddimah fi Ma'ala. Yang ini sering kita pelajari. Kemudian setelah zaman Ibnu Jazari, lahirlah para ulama qiraah penerusnya. Maka terus-menerus sampai saat ini. Nah, yang paling sering kita dengar ya, namanya salah satunya adalah Matan Ibnu Jazari ini. Nah, karena kita hari ini sudah mengetahui, oh ternyata ada matan yang lainnya. Bahkan ada matan yang pertama kali sebagai bapaknya ilmu tajwid. Maka insya Allah ya silakan nanti kami share PDF-nya ya. Silakan di-download. Ya, minimal dibuka lah. Dibuka, oh ternyata ini matannya. Seperti ini bentuknya. Apa aja yang dibahas dan lain sebagainya. Ya, karena masih berbahasa Arab ya. Kami membuka peluang jika ada yang tidak paham terkait tentang ilmu tajwid ya bisa juga ditanya di grup, tidak ada masalah. Soalnya nanti akan kami jawab. Misalkan ada pertanyaan tentang Ustaz, bagaimana wakaf di seperti ini Ustaz? Bagaimana ketika ibtidak di RI dan lain sebagainya? Maka silakan di. Baik, Ustaz, setelah kita menelaah sejarah ilmu tajwid dengan benar, ya kita sudah tahu Ustaz, ternyata sejarahnya seperti ini. Mana duluan ilmu tajwid atau ilmu atau bahasa Arab? Oh, ternyata ilmu tajwid turun dan lain sebagainya. Pensyariatannya seperti apa? Ternyata zaman sahabat tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuk sudah ada. Artinya rem tajwid itu sudah ada. Selanjutnya siapa sih penletak utamanya? Ada dua. Yang pertama kalau secara praktek Rasulullah SAW, kalau secara nazariyah ada Abu Muzahim. Lalu Ustaz, ya setelah kita mengetahui juga tadi siapa saja ulama-ulama yang sampai abad ketiga sampai Ibnu Jazari, setelah menelaah dari ilmu tajwid ini, lantas dari mana kita mulai mempelajari ilmu ini? Nah, ini pertanyaannya ya. Di Indonesia ini kan kita perlu untuk mendalami ilmunya Ustaz. Ya mungkin sejarahnya juga penting, tapi ilmunya ini Ustaz, gimana kami ingin mengajarkan kepada ibu-ibu di kampung misalkan, atau kepada siapa yang membutuhkan, lantas bagaimana? Maka kita jawab di sini. Ruang lingkup ilmu tajwid. Nah ini silakan di screenshot atau khusus di bab ini ya dijadikan catatan tertentu yang Anda jelaskan ini. Kenapa demikian? Karena penting sekali. Jadi ruang lingkup ilmu tajwid itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama apa? Yang pertama ada yang namanya makharijul huruf al-arabiyah. Ya, makharijul huruf arabiyah. Jadi tempat keluarnya huruf-huruf Arab. Ini harus mungkin dulu ya. Bagaimana huruf ro, ta, ba dan lain sebagainya. Huruf hijaiyah itu bagaimana pengucapannya. Nah, setelah mengetahui minimal mengenalkan dulu lah. Oh, ini alif itu seperti ini bentuknya, ba itu seperti ini dan lain sebagainya. Selanjutnya sifat dzatiyah lil huruf. Sifat yang melekat kepada huruf itu. Jadi, sifat aslinya. Ketika mengucapkan huruf itu pasti keluar sifatnya. Itu namanya sifat dzatiyah lil huruf. Ro itu bagaimana? Ta itu tempat keluarnya ada di mana dan lain sebagainya. Misalkan Ustaz, nanti Anda jelaskan lagi. Dan selanjutnya adalah sifat lil arodiyah atau ini salah, nah salah tulis nih. Sifat ini alif nih, ini jadi ini nggak gabung. Nanti akan kami perbaiki. Jadi sifatu ya, al arodiyah sifat yang tidak melekat atau tidak asli yang dihasilkan huruf itu. Jadi sifatnya tidak asli. Misalkan apa? Misalkan ro.
Ketika nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf ro. Bagaimana cara membacanya? Itu namanya sifat ardhiyah. Tapi kalau sifat dzatiyah, ya dari mana tempat keluar hurufnya, sifatnya apa saja. Misalkan huruf ya ada layina dan lain sebagainya. Misalkan hamzah ada sifat syiddah, maka ketika sukun dibaca minas sama. Ah, ada seperti itu. Kenapa ada sifatnya? Tapi kalau sifat yang huruf ya karena layina tidak boleh dibaca ya ayyuhal. Ya itu menghilangkan sifat lainahnya, sifat zatiyahnya. Yang benar bagaimana? Ya ayyuhalladzina lainah dan lain sebagainya. Nah, ini yang penting. Tiga pilar utama ilmu tajwid. Makhrajul huruf al-arabiyah, as-sifatu dzatiyah lil huruf, as-sifatu al-ardiyah. Ya, ini harus benar-benar diajarkan dengan baik. Ya, satu-satu diajarkan makhrajul huruf dulu dengan baik, pengenalan huruf dengan sifat dzatiyahnya, sifat satu huruf itu ada banyak, ada yang sifatnya berlawanan dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya sifat al-ardiyah, ya penambahan-penambahan, misalkan huruf mim, tambahan sifat ardiyahnya apa? Misalkan ada khaysyum dari rongga hidung ketika dia dibaca panjang, ada matnya maka khaysyumnya hilang dan lain sebagainya. Inilah ya yang penting harus diajarkan. Nah, taib ya, alhamdulillah di daurah tajwid ini ya kita sudah menyelesaikan daurah tajwidnya. Ya dengan ini pula kami ya membuka, silakan jika ada yang ingin bertanya atau mungkin ada yang apa namanya mau apa ya menceritakan mungkin di pondoknya atau bagaimana pembelajarannya dan lain sebagainya boleh silakan. Hmm. Apa Ustaz izin bertanya, apakah sifat zatiyah terjadi juga ketika hukum hukum tajwid? Iya, sifat zatiyah itu sifat yang pasti keluar saja. Sifat aslinya. Ya, sifat aslinya. Jadi harusnya pertanyaannya dibalik. Apakah sifat arodiyahnya terjadi juga? Nah, sifat ardiyah itu tergantung daripada hukum tajwidnya yang keluar. Tapi kalau sifat zatiyah itu, ya pasti sifat yang ada pada huruf itu. Tidak boleh dihilangkan sifat. Misalkan huruf fa, fa ya, fa. Jangan pa, mohon maaf ya, yang asalnya dari misalkan ada saya punya teman dari salah satu tempat di Jawa Tengah, bila mengucapkan huruf pa, nah itu nggak boleh. Pak, ada yang dari Melayu kan, anak juga Melayu ya. Jadi rohnya jadi ra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini ra. Ya, jadi apa namanya? Untuk ini dimatikan dulu saja ini. Ya, jadi kalau misalkan sifat zatnya hilang, susah. Roh jadi ra. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim misalkan. Sifat zatnya tidak boleh dihilangkan. Pa jadi pa, ya, pa dan lain sebagainya. Seperti itu saja ya. Jadi sifat dzatiyah itu tidak bisa dihilangkan karena itu sifat yang melekat. Selanjutnya, silakan jika ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Silakan sebutkan nama dan asalnya. Ana Khairia dari Jakarta. Izin bertanya Ustadz. Mohon penjelasannya Ustadz. Ada arti kata dari apa ya, dari segi bahasa ya. Sanad itu artinya apa dan pengertiannya. Terus yang kedua, Oke. apakah ketika zaman Nabi semua sahabat itu ikut belajar talaki langsung kepada Rasulullah atau hanya beberapa orang saja, Ustadz? Oke, terima kasih. Gitu Ada saja, lagi? Ustadz. Oke, tapi apa itu sanad Ustadz ya? Sanad itu adalah rantai atau sandaran bacaan Al-Qur'an yang mana rantai tersebut sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi gambarannya itu ada di slide yang apa kemarin? Nah, ini. Kira-kira seperti ini. Jadi sanad itu adalah apa? Ya, rantai. Dia seperti rantai lah bahasa mudahnya kita ya. Jadi rantai
Yang mana rantai tersebut menghubungkan dari guru ke guru ke guru sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya apa Ustadz? Lebih mudahnya artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah ditangkap, dipahami, dipelajari, didalami oleh para sahabat. Apa yang disampaikan oleh sahabat didalami, ya, dipraktekkan, diajarkan kembali oleh para tabiin. Apa yang dipelajari tabiin dari sahabat diajarkan lagi kepada seterusnya sampai kepada kita. Artinya apa yang kita pelajari ini murni hasil daripada Rasulullah SAW. Rasulullah dari mana? Rasulullah daripada malaikat Jibril, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini bisa dimengerti? Tadi Ustazah siapa? Kak Iria ya. Iya Ustadz. Yang kedua Ustadz, Yang kedua apa pertanyaannya? Lupa. apakah semua sahabat ikut belajar Oke. Al-Quran langsung Kalau pada ditanya Rasulullah apakah atau semua sahabat ikut belajar Al-Quran dan lain sebagainya, maka jawabannya ada dua. Ya, jawabannya ada dua. Apa yang dikatakan sahabat? Sahabat itu siapa sebenarnya? Orang yang hadir, orang yang ketemu langsung dengan Rasulullah SAW. Secara garis besar. Secara spesifiknya, tentu orang yang sudah masuk ke dalam Islam. Ya. Pertanyaannya adalah, tidak semua orang yang ketemu dengan Rasulullah, tidak semua orang yang hadir pada zaman Rasulullah SAW itu mereka ikut dalam atau ikut masuk Islam saja. Jadi ketika ayat Al-Quran turun, misalkan ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, prakteknya beliau malah dimusuhi banyak orang. Yang pada sejarahnya orang-orang yang apa namanya orang-orang yang mau membunuh beliau bahkan termasuk Umar bin Khattab masuk Islam. Artinya jawaban pertama adalah tidak semua orang, ya, ketika Al-Quran turun, ketika talaki, ketika Rasulullah sampaikan kepada sahabat, tidak semuanya pada saat ayat-ayat itu turun semuanya belajar langsung, tapi terbagi menjadi beberapa kelompok, ya. Ada yang belajar secara utuh bahkan dari awal Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Yang kedua, ada yang tidak belajar secara utuh dalam arti kata dia tidak menerima ketika wahyu itu turun karena pada saat itu masih kafir. Namun tetap talaki belajar kepada siapa? Ya, kepada Rasulullah. Yang terakhir adalah orang yang ketika Rasulullah wafat baru mereka masuk ke dalam, atau sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah masih sakit, mereka masuk Islam. Jadi kesimpulannya adalah, ya, tidak semua sahabat, ya, tidak semua sahabat. Yang pertama, mereka semuanya talaki kepada Rasulullah 30 juz. Karena kadang-kadang Rasulullah SAW lagi safar, sahabat ini ada. Sahabat yang lain tidak ada. Bukti konkretnya apa Ustaz? Ah, kan sahabat ketemu dengan Rasulullah. Jangan ngada-ngada antum Ustaz. Buktinya, ya, para sahabat beda-beda mushafnya. Mushaf Ubay bin Ka'ab, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Utsmani, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Nah, itu secara simpel. Jadi beda-beda. Ya, yang dimana pada akhirnya kalau pertanyaannya adalah Ustaz, kalau tadi pertanyaannya di spesifik lagi, saat ayat Al-Quran turun, apakah semua sahabat itu ada? Ya, pada saat itu, maka saya bilang tidak ada semuanya. Tadi dengan jawaban yang pertama. Yang kedua, Ustaz, apakah semuanya belajar? Pasti semuanya belajar pada Rasulullah. Artinya apa? Pasti mereka bertanya, Rasulullah, apakah benar ayat ini turun? Apakah benar ada ayat seperti ini yang turun dan lain sebagainya? Artinya mereka mentashikan apa yang mereka dengar daripada sahabat-sahabat lain tentang ayat yang sudah turun. Seperti itu jawabannya saja, Fairian. Semoga bisa dipahami ya. Anda menggunakan bahasa yang insya Allah mudah dimengerti. Sudah jelas saja atau masih kurang? Insya Allah cukup Ustadz. Syukron. Barakallah. Afwan Ustaz, izin bertanya, ada berapa riwayat yang juga yang dengar? Roh dibaca ri. Roh, ra. Bagaimana Ustaz? Nah ini di sini ada santri Harganya kami sama ya. nggak? Harganya beda. Mohon di mute kan dulu saja. Baik. Ya. Jadi ini ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana ketika roh jadi re dan ra? Ini bisa ditanya dengan salah satu. Di sini ada santri kami yang terlaki dengan kami ya, ada beberapa. Jadi itu yang namanya imalah.
dalam beberapa qiraat lain. Nah, qiraat Imam Asim ada juga dalam riwayat Syu'bah. Jadi wa'id ri'i falamma ri'i atau ri'a. Kalau yang ra itu gimana Ustaz? Ra itu bacaan daripada Imam Nafi Al-Madani riwayat Warsh. Riwayat Warsh. Ra itu apa Ustaz? Ra itu aslinya ro, tapi karena mereka lahdonya susah mengucapkan ro, jadi dia ditarkik, ditipiskan jadi ra, ra al-akhirati. Jadi kalau Imam Warsh bacanya al-akhirati, lalu alif lamnya nggak bisa mereka baca juga. Jadi tidak al-akhirah, tapi al-akhirati. Al-akhirat. Seperti itu saja Elis Merdianisti. Itu perbedaan daripada dialek. Ya. Ustaz, di tempat kami belajar tajwidnya pakai kitab Hidayat Sibyan. Bagaimana Ustaz? Mungkin bisa di-share dulu kitabnya. Tidak ada masalah insya Allah, bagus-bagus saja. Tapi alangkah baiknya ya dicari yang menyesuaikan tempat masing-masing. Karena kadangkala Anda lihat juga ya, ada beberapa metode yang bagus. Jadi dia benar-benar metodenya bagus satu tempat, tapi di tempat lain tidak bagus. Jadi perlu review sebenarnya saja. Kalau bertanya tentang bagaimana kitabnya, kitabnya bagus. Tapi kalau bagaimana Ustaz, apakah ini sudah cocok di pondok kami, ini perlu review ya. Review tersendiri. Tapi kalau saran Anda, ketika Anda bertalaki dengan Syekh Dr. Eman, Anda tanya kepada beliau, Syekh, yang akan kami ajarkan di pondok kami adalah ada namanya kitab Tufa, Tahu Jazari, lalu Al-Khalqani tadi ya, kitab yang awal tadi ya Nazm Al-Khalqani namanya, lalu ya banyak lah ya. Tapi yang Anda sebutkan tiga ini bagaimana? Beliau hanya menyebutkan cukup pelajari dua saja. Insya Allah cukup untuk di Indonesia. Yang penting mungkin apa itu Tufatul Hafal dan Matan Jazari. Jadi sekarang yang kami ajarkan di pondok kami seperti itu. Jadi kalau ditanya Ustaz, di pondok antum gimana Ustaz? Metode pembelajarannya. Jadi pertama kali santri masuk itu mereka menghafal matan Tuhfatul Atfal. Lalu setelah mungkin ya bisa diuji paham, selanjutnya adalah matan Jazariyah. Setelah mungkin hafal paham, kami sudah mencukupkan dua kitab ini tentu dengan syarah yang berbeda-beda. Jadi kami mencari banyak syarat. Selanjutnya karena kami pondoknya adalah pondok qiraat, ya di sini sudah ada yang selesai. Maka selanjutnya kami menghafal yang namanya matan syatibiyah. Ya, ini kalau mau benar-benar fokus ke qiraat. Selanjutnya ke matan selesai matan syatibiyah, matan ad-durrah namanya. Nah, ini insya Allah sudah jadi mukri insya Allah di Indonesia. Baik, itu yang bisa Anda sampaikan. Afwan Ustaz, saya masih belum memahami perbedaan dzatiyah huruf dan sifatul ardhiyah. Dzatiyah huruf itu sifat yang keluar bersamaan atau sifat aslinya. Kalau ardhiyah itu sifat yang tidak aslinya. Artinya apa? Misalkan ikhfa. Ikhfa itu kan nggak aslinya. Misalkan kita mudahnya yang tadi Anda sampaikan aja ikhfa. Itu kan sifat ikhfa keluar ketika ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf fa. Jadi sifat tambahan atau mukammal, sifat penyempurna. Jadi dia ada karena bukan alasan huruf itu dikeluarkan, tapi karena apa? Karena ada pertemuan huruf. Artinya dia bukan sifat aslinya. Fa. Sifat aslinya apa? Fa, sopir, fa, dan lain sebagainya. Atau sa. Tapi kalau misalkan jadi fa, apa? Minsa, minsa. Itu sifat ardiyah. Apa aja yang dimaksud dengan sifat ardiyah? Ya nun sukun dan tanwin apa hukum tajwid, nun sukun dan tanwin. Ya seperti idgham, iklab, lalu ada apa lagi izhar, yang gitu-gitu. Mim sukun ketemu dengan mim, itu gua mimi, ya seperti itu. Itu namanya sifat arudiyah. Nanti kan kita bahas ya. Setelah ini, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tuntas tentang sifat-sifat itu. Ada lagi? Tadi sepertinya ada lagi. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apabila mengajar tajwid, kita mulai dari makhraj huruf untuk membenarkan tempat keluarnya huruf. Dan sifat-sifatnya itu perlu waktu lama. Apakah boleh dibarengi dengan baca Al-Quran langsung atau menghafalnya? Nah, ini penting sebenarnya ya. Ini penting. Kenapa demikian? Karena ini mungkin Ana kasih pertanyaan satu lagi. Ustadz, sebagai guru, saya belum punya sanad, bolehkah saya mengajarkan? Ada nggak yang pernah bertanya dalam hatinya seperti itu? Coba ketik di komentar. Ada nggak? Saya belum pernah punya sanad. Saya boleh nggak ngajari anak saya misalkan?
Ada nggak di sini dari asatidzah yang berpikiran demikian? Ini bagaimana ya Ustaz? Kan kita belum ini Ustaz, belum punya sanad. Jangan kamu punya sanad, talaki aja susah. Nah, ini ada saja Indah, saja Rama, iya Ustaz. Ini kepikiran ya. Lalu yang kedua, lalu setelah misalkan kita punya sanad, kita punya santri, ya. Santri misalkan kita udah punya santri. Terus bagaimana Ustaz? Mesti bocil-bocil disuruh ngafal ya, mesti anak-anak kecil bahasanya. Mesti kecil-kecil gitu disuruh menghafal metode apa? Yang dari Mesir itu, tabarok ya, metode tabarok. Gimana itu Ustaz? Oh, Masya Allah banyak ya. Ada Ustaz, ada Ustaz. Bagaimana Ustaz metode tabarok dan lain sebagainya? Oke, mana ini kan dulu ya, anak keluar dulu dari. Nah, bagaimana Ustaz? Kan bingung Ustaz dan sebagainya. Maka anak jawab yang pertama. Ya Rasulullah SAW mengatakan baliguani walau ayat. Jadi ada satu hal yang paling penting ya saja daripada kita memperdalam ilmu itu adalah kita juga memberikan apa yang kita sudah pahami. Jadi ini imbauan ya untuk para guru-guru tahfidz, ya untuk para guru-guru TPQ mungkin ibu-ibu di rumah dan lain sebagainya. Bahwa ajarkanlah apa yang sudah kita pahami meskipun kita belum memiliki sanad. Ana ulangi, ajarkanlah apa yang kita pahami meskipun kita belum memiliki sanad. Karena memiliki sanad itu merupakan perjalanan yang panjang. Perjalanan yang penuh dengan lika-liku yang harus dibarengi dengan semangat yang kencang, yang kuat. Namun, di satu sisi lain, orang-orang Indonesia memerlukan apa? Memerlukan orang-orang yang sudah memahami lebih daripada dia. Gitu loh. Siapa? Ya kita ini dari pondok misalkan. Kita yang sudah pernah belajar talaki dan lain sebagainya. Nah, kalau ustaz-ustaz yang sudah belajar ini syukur Ustaz. Aduh Ustaz, saya belum punya sanad Ustaz. Lantas siapa yang mau mengajarkan? Siapa lagi yang mau terjun langsung? Masyarakat. Kiai-kiai yang di pondok. Mengurus pondoknya aja sudah susah. Saya misalkan, saya mengurus online aja sudah full jadwal. Siapa lagi kalau bukan saja yang di kader? Makanya kami buat seperti ini. Dan kami langsung share PPT-nya. Untuk apa? Biar saja pede. Tidak insecure lagi. Oke, saya udah ada nih materinya tentang sejarah tajwid. Oke, kita mulai pekan depan mungkin kita buka majelis. Kita mulai dari sejarah tajwid dulu aja. Dijelaskan sejarah tajwidnya. Satu pekan sekali. Dan jadi jangan insecure. Gak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika kita mengajarkan apa yang tidak kita pahami. Nah, ini yang bermasalah. Kita belum belajar, tapi kita ajarkan. Nah, ini yang nggak boleh. Tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Iya. Minimal kita sudah masuk ke daurah, sudah talaki ke guru. Namun belum punya standar, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah belajar. Nggak ada masalah ya, jangan syukur. Silakan diajarkan. Lalu selanjutnya, Ustaz, boleh ke anak-anak yang belum apa namanya belum bagus bacaannya dan lain sebagainya, ini diajarkan. Ada dua jawabannya. Yang pertama boleh, boleh, boleh saat apa? Ya boleh saat kita juga membarengi mempelajari itu. Jadi saya dulu pernah ya jadi kepala sekolah di tempat yang menerapkan metode tabarok. Jadi ada satu santri umurnya 2,5 tahun. Saya masih ingat sekali dulu waktu saya masih ngajar di luar. Dia belum punya majelis dan lain sebagainya. Jadi pada saat itu ketika saya masih mondok juga, ya saya sekalian mengajar, sekalian kuliah, saya mengajarkan satu santri. Saya masih ingat ya. Itu ketika belajar lari-lari gitu ya, sama guru yang lain lari-lari, nangis-nangis dan sebagainya. Akhirnya ketika sama saya, alhamdulillah, ya, umur 3 tahun, ya dari 2,5 tahun itu, umur 3 tahun dia hafal juz 30, juz 29, juz 28, juz 1, 4 juz. Itu umur 3 tahun. Dan sudah tasmi. Nah, lebih hebatnya lagi, anak ini ketika Ramadan tahun kemarin, ya tahun kemarin dia mengimami ya, dia di umurnya 4 tahun dia sudah mengimami keluarganya sholat taraweh. Dia membaca Al-Mulk full. Ya, umur 4 tahun. Walaupun ini hanya untuk praktek saja ya, bukan sholat taraweh beneran. Tapi untuk praktek dia masih kecil gitu, berani 4 tahun. Artinya, jangan sampai karena bakrotnya belum benar,
ininya belum baik dan lain sebagainya, kita malah udah kamu belajar makro dulu, ya setelah makro baru kamu hafalan Quran. Ya. Jadi yang pertama Anda sampaikan boleh. Ya, kenapa? Karena anak-anak itu tempatnya menghafal. Ya kalau kata orang tuanya Barak itu, yang anaknya hafal Quran tiga-tiganya sampai juara dunia itu, ya anak kecil itu tempatnya lagi bersih-bersihnya otaknya, bahasanya seperti itu. Jadi sangat mudah untuk menghafal. Jadi sangat eman kalau dia tidak dihafal. Yang kedua tidak boleh kalau ketika menghafal itu tidak dibarengi dengan mengajarkan tajwid yang benar. Jadi, oh mau ajar hafalan mungkin harus makrojnya makrojul hurufnya dilepas lewatin aja dulu. Ini lewatin aja dulu, kita fokus aja dulu. Ini tidak boleh. Kenapa? Karena hadisnya kan mahirun bil Quran. Yang kedua apa? Orang yang bersusah payah membaca Al-Quran. Ya itu termasuk anak-anak. Maka dia mendapatkan dua pahala. Seperti itu saja Riki. Sudah paham atau bagaimana? Tapi kalau saja Ustaz boleh minta sarannya, ya, Anda mau buka majelis atau pondok pesantren atau rumah tahfidz untuk anak balita. Bagaimana Ustaz? Saran kami tetap diajarkan atau tetap disuruh menghafal, tapi jusnya jus yang sedikit-sedikit saja. Jus 30 dulu. Jadi 20%, 80%. 20% menghafal pelan-pelan, plus 80%-nya memperbaiki makhrajul hurufnya. Nah, memperbaiki makhrajul huruf ini, jangan sampai dia dipaksa untuk menghafal matan-matan. Itu nanti dulu. Ya, karena yang penting dia bisa dulu mengeluarkan atau mengucapkan hurufnya. Jangan langsung suruh ya ngafal matan ini sebagainya. Sama aja itu kan teori. Yang kita perlu ini prakteknya. Maka tetap ketika setoran hafalan diperbaiki bacaannya. Seperti itu saja Riki. Apakah sudah menjawab? Alhamdulillah sudah Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya Ki. Ada Ustadz, ada Anda rasa insecure untuk mengajar setelah memulai belajar tasin lagi. Nah, ini kebanyakan juga orang seperti itu ya. Jadi ketika sudah ikut kelas tasin dengan Ustadz ini atau saja ini atau Syekh atau Syekho ini, oh ternyata anak tidak sebaik itu bacaannya. Oh ternyata masih jauh dan lain sebagainya. Tapi minimal kan kita sudah tahu, ya, sudah tahu yang benar itu bagaimana. Saja Maulidina ya. Kan kita sudah tahu yang benar bagaimana itu yang diajarkan. Sedangkan orang-orang yang di bawah kita kan belum tahu. Ya, kita tetap mengajarkan. Jangan sampai hal yang demikian ini malah membuat kita menutup majelis kita. Terus saya nggak mau ada majelis dulu lah. Saya tutup aja dan jangan sampai seperti itu. Tapi materinya ya kita sadar diri materi apa yang kita mampu ya gitu yang diajarkan. Seperti itu ya. Kayak Barakallah. Selanjutnya siapa lagi? Nggak apa ya yang mau ngobrol tentang majelisnya, pondoknya. Gimana nih Ustaz? Ada ibu-ibu seperti ini bagaimana caranya? Ya, silakan. Karena dulu setahun yang lalu kami memegang dua majelis offline ya tentang pembelajaran tajwid. Jadi insya Allah paham bagaimana caranya. Ada lagi silakan. Ya sudah. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya. Saya Maulidina dari Medan, izin bertanya. Kalau untuk anak-anak yang masih balita, kalau kita mau mengajarkan Al-Quran yang menyenangkan gitu, baiknya dengan metode tasmi atau dari Iqra ya Ustaz? Baik. Quran Bisa sama mau. dicontohkan di ininya mungkin saja yang dimaksud metode tasmi itu gimana? Oh, maksudnya kita bacakan gitu Ustaz. Oh, talaki. Iya, Iya iya, iya. Ustaz, salah. Baik, ya. Jadi, Ustaz, baiknya bagaimana dari Iqra atau ya lagi-lagi anak jawabannya ada dua. Yang pertama, kalau dulu pengalaman kami ya mengajarkan kepada anak-anak itu, yang pertama adalah metodenya metode talaki. Metode talaki seperti apa Ustadz? Ya kami dulu membeli kartu-kartu yang ada di media sosial ya. Jadi ada kartu seperti huruf pro itu seperti ini, ta seperti ini bentuknya dan lain sebagainya. Jadi ini ta. Jadi pengenalan terlebih dahulu. Ya, jadi dikenalkan terlebih dahulu saja. Jadi kalau masih umur 3 tahun, ya jadi kan metodenya itu kan 3 kali 7. Jadi 1 sampai 7 tahun, ya ini kalau dalam parenting ya, 1 sampai 7 tahun si anak ini ya benar-benar bagaimana caranya kita harus jadi uswatun hasanah dulu bahasanya. Uswatun hasanah itu apa?
ya kita yang mempraktekkan dia mengikuti. Ya. Lalu 8 ke 14 ya. 8 ke 14 itu bagaimana Ustadz? Dia sudah mulai dipelajari ilmu-ilmu yang dia sendiri harus mentalakikan ilmu yang dia pelajari. Ya, jadi 1 sampai 7 tahun benar-benar dikasih tahu ini hurufnya, ini seperti ini seperti ini dan lain sebagainya. Lalu kalau misalkan ternyata Ustadz saya memulainya di umur 2 tahun Ustadz. Umur 3 tahun dia ternyata sudah tahu Ustadz huruf hijaiyah, bentuk-bentuk dan sebagainya. Nah itu sudah mulai dinaikkan lagi derajatnya sedikit. Tingkatnya dinaikkan lagi sedikit bahwa dia yang membacakan iqro'nya kepada kita, bukan kita lagi. Tentu jangan sampai dengan paksaan. Anak-anak itu boleh dikerasi di umur berapa sih Ustadz? Boleh ditegesin di umur 8 sampai 14. Jadi 1 sampai 7 itu jangan sampai dikerasin dia. Kenapa? Karena kebanyakan santri kami ketika dikerasin oleh orang tuanya 1 sampai 7 tahun memang hafalnya bagus. Tapi ketika dia sampai ke umurnya yang 8 sampai 14 tahun tadi sudah sunat ya, sudah nanggung dosa sendiri ya, sudah istilahnya sudah dewasa lah ya, sudah mukallaf lah, sudah menanggung dosa sendiri dan sebagainya, sudah otaknya sudah bagus, ya, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar, sudah tamyiz dan lebih tamyiz lagi, bahkan sudah balik. Nah, dia nggak siap dengan apa? Dengan ilmu-ilmu yang dia sudah bosan saja, sudah bosan anaknya. Akhirnya dia mencari hal yang baru, apalagi baru puber. Ini yang sering terjadi di sekolah-sekolah yang kami tangani. Nah, anaknya males, dulunya semangat kok males ya karena dia tidak sesuai. Ya. Jadi kalau misalkan anaknya masih masih susah dan lain sebagainya sabar, nggak ada masalah. Tapi kok kebetulan di umur 3 tahun 4 tahun dia sudah bisa huruf hijaiyahnya, sudah bagus, ya maka dinaikkan lagi tingkatannya apa? Dinaikkan lagi dia suruh baca Iqra kepada kita. Jadi kebalikannya. Jadi kan sama, awalnya kan dia sama dulu. Kita dengarkan dulu. Lalu selanjutnya dia arud ya, dia talaki kepada kita apakah benar atau tidak. Kalau sudah bagus, naik lagi tingkatannya ke menghafal Al-Quran, dihafalkan Al-Qur'annya, kita lakikan juga sama metodenya. Kita bacakan amma ya tasaalun, anaknya disuruh ngulangi, suruh ngulangi, suruh ngulangi. Lalu setelah selesai sesurat misalkan Al-Muluk ya, gantian dia mentalaki kepada kita sama seperti itu. Tinggal kita aja yang melihat daripada anak ini mampu atau tidak, jangan dipaksa. Ya, jadi 1 sampai 7 tahun kalau bisa enjoy enjoy saja, jangan terlalu dipaksakan kali lah. Ya, jadi 1 sampai 7 tahun. Kalau emang dia melebihi mendapatkan kelebihan seperti Imam Syafi'i sudah hafal Quran, ya alhamdulillah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapatkan anak-anak seperti itu. Tapi pada prakteknya kan tidak semua orang seperti itu. Secara psikolognya kan juga sama. Lalu 8 sampai 14 itu sudah mulai dikerasin. Kamu harus ngapal, kamu harus seperti ini. Lalu ke 15 sampai 21, maka apa prakteknya? Prakteknya adalah kita mengajak ngobrol, artinya santai-santai, sudah seperti teman sendiri dan lain sebagainya. Artinya praktek-praktek ini harus diterapkan. Seperti itu saja secara umumnya. Sudah puas atau masih kurang? Sudah Ustaz, syukran. Selanjutnya, Ana Indah dari Bandung. Ustaz ada yang bertanya, apakah ada perbedaan terkait tafsir atau terjemah dari riwayat Hafidz dan Syu'bah? Syukron. Riwayat Hafidz dan Syu'bah, apakah ada perbedaan dan lain sebagainya. Jadi, ketika kita berbicara tentang qiraat, ada dua jawabannya lagi saya jawab saja. Yang pertama, akan ada perbedaan makna ketika yang berbeda adalah hurufnya. Misalkan tak lamun jadi ya lamun. Ya. Atau ya banyak lah ya yang di Syu'bah ya. Nah, tidak akan berbeda ketika yang berbeda hanya lahadhonya saja. Misalkan ketika apa? Idgham ya. Apakah masih terputus atau sudah terdengar? Sudah terdengar atau masih terputus? Tadi aja. Terdengar, Ustaz. Ya, jadi anak ulang, jawabannya ada dua. Yang pertama akan menjadi perbedaan. Misalkan Ustaz kan ada qiraat asyarah. Berarti tafsir Quran juga banyak dong Ustaz. Jawabannya yang pertama iya. Karena setiap qiraat ya, ketika hurufnya berubah, maka maknanya berubah, tafsirnya berubah. Tapi kalau yang berubah hanyalah lahdzanya saja. Misalkan falam ro'a jadi falam mare'e.
Itulah hadzonya saja. Atau yang tadi ditanya, Ustaz, dari ro menjadi ra, al-akhirah, ra, yang awalnya ro jadi ra, atau seperti idgham ya. Kalau summat takoltum, tak ya, tak sukun ketemu sama zal. Ada yang membacanya idhar, zalnya diizharkan. Summat takhadtumul ijla. Kalau hafaz kita baca seperti itu. Kalau syubah bagaimana? Langsung dia didegongkan. Summat takhadtumul langsung ke taknya. Nah, ini tidak berbeda artinya. Jadi ketika hurufnya berbeda, maka makna dan tafsir berbeda. Yang kedua, kalau dia hanyalah dua saja seperti itu, hurufnya tidak berbeda, otomatis dia tidak berbeda maknanya. Seperti itu ya, saja indah. Maka maka setelah kita mengetahui bahwa oh berbeda bagaimana Ustaz? Makanya kalau orang-orang yang sudah paham qiraat ya, ketika melihat dari sudut pandang fikih sendiri, ulama-ulama juga berbeda-beda saja. Jadi Imam Hanafi ikut sama qiraat ini, Imam Syafi'i, Ibnu Katsir, Hambali ikut kepada Imam Syu'bah dan lain sebagainya. Jadi beda-beda. Maka otomatis yang dihasilkan fikihnya juga beda-beda. Asalnya dari Al-Qur'an, dari Rasulullah SAW. Seperti itu sudah Indah, sudah jelas atau belum? Insya Allah, Ustaz. Syukran. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tips untuk mengajarkan bab makhraj huruf untuk anak-anak. Kita praktekkan terlebih dahulu. Jadi kalau bisa metodenya sama. Metode sama. Metode sama itu apa? Ya kita mempraktekkan dengan benar. Lalu hurufnya satu-satu. Dari huruf apa dulu Ustaz? Dari huruf lisaniyah, halqiyah ya, halqiyah dulu. Dari hamzah dan ha. Bagaimana mengurupkan dengan benar. Satu-satu sampai ajek kalau bahasa Jawanya. Sampai benar-benar itqon atau mungkin. Tapi secara umumnya tadi sudah saya jelaskan di ketika menjawab pertanyaan saja Maulidina. Ya. Seperti itu ya saja Syaharan. Semoga sudah menjawab pertanyaan. Konser, Gus. Silakan ada lagi. Taib ya, jika tidak ada, kalau tidak ada biar kami tutup. Taib ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan dua pertemuan dari hari Sabtu dan hari Ahad. Sungguh nikmat yang luar biasa yang kami juga dapatkan ya. Semoga limpahan rahmat kasih sayang yang memang ini perlu saja kita kejar. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu kami buat ini ya, Mas ini adalah kami berharap ya turunnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada lagi pertanyaan. Tapi abis ini sudah saya tutup ya, ini terakhir ya. Ini terakhir ya. Bismillah izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menjelaskan ilmu tajwid yang mudah dipahami kepada anak-anak SD karena kadang mereka bisa praktek tetapi ketika ditanya tidak tahu hukum tajwidnya Ustaz. Oh, teorinya. Ada satu metode yang bagus yang tapi anak mungkin nggak sebut ya. Jadi mungkin cari sendiri aja. Jadi ada metode yang dia itu Anda lihat dia menghafal teorinya seperti menggunakan syair-syair seperti itu, tapi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau bisa Ustazah coba cari metode satu metodenya itu metode yang barang-barang gitu. Anda nggak bisa, Anda tahu tapi Anda nggak bisa sebutkan ya. Karena banyak dari metode itu yang ngaji ke Anda, minta lagi ke Anda. Jadi ada satu metode, coba Ustazah cari searching aja satu metode yang metodenya itu memang metodenya sudah terjamin ya, sudah diakui juga, sudah dipakai banyak sekolah. Dan metode itu memang dia khusus menghafal teori saja. Jadi kalau kasusnya adalah Ustadz, saya punya santri sudah bagus bacanya tapi nggak tahu teorinya, maka cari metode yang menghafal teori dengan mudah. Yang pertama, yang kedua, kalau mau lebih sekolahnya lebih bagus lagi gitu ya, sekolahnya lebih naik lagi tingkatannya, maka saran anak apalah yang namanya Tuhfatul Atfal. Karena memang Tuhfatul Atfal kan tuan anak. Tapi kalau Ustadz mereka SD ini kan sesekali doang Ustadz masuk tajwidnya. Jadi kalau untuk menghafal kipas sepertinya belum bisa ya. Cari aja yang bahasa Indonesia.
Seperti itu ya, saja Anggun ya. Jadi cari aja metode yang bagus, yang memang metode itu mudah dipahami. Tapi kalau Ustaz tanya bahasa Arabnya apa ya Ustaz kitabnya? Namanya Tuhfatul Atfal. Ada nggak ya Ustaz Tuhfatul Atfal ini yang bahasa Indonesianya ada? Bisa nggak Ustaz ya dibuat syair yang bahasa Indonesianya ini bisa? Ya kulu roji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimana huwal jamzuri. Ya, kira-kira seperti itulah. Soalnya ila akhirih yang kami hafal terlebih dahulu. Itu ada bahasa Indonesianya, ada. Cari aja di internet, di Google. Insya Allah ada. Seperti itu saja Anggun ya. Baik Ustaz, syukron Nah, jazakumullah satu khairan. lagi nih. Waalaikumsalam. Satu lagi nih saja Anggun. Kalau bisa setiap mau, kalau di sini ya dulu anak-anak itu ngafal tufa itu 2 bulan atau 3 bulan selesai. Nah, tipsnya bagaimana Ustaz? Jadi sebelum pembukaan halaqah mereka baca. Baca loh ya, bukan menghafal. Baca dulu. Jadi setiap hari dibaca. Jadi habis sholat 5 waktu baca. Habis mau setoran halaqah baca. Habis selesai halaqah mau masuk halaqah lagi baca. Kan sedikit itu, berapa? Sedikit matannya. Terus dibaca lama-lama hafal sendiri. Kayak sampai 2 bulan selesai untuk matan Tuhfatul Atfal. Kalau bisa di sekolahnya, terutama SDIT atau MI ya, kalau bisa sampaikan kepada kepala sekolahnya bahwa ayo kita sudah mempraktekkan ya. Jadi setiap mau buka kelas, kalau bisa matan Tuhfatul Atfal ini dibaca gitu. Kenapa? Karena sangat berguna. Tajwidnya ini sangat berguna. Nah, beneran ini. Jadi matan Tuhfatul Atfal ini sangat berguna di mana-mana pasti ya, dipakai. Jadi kalau bisa di sekolahnya sebelum buka alaqo baca itu. Matan Tuhfatul Atfal. Seperti itu. Baik ya, ini sudah Anda tutup ya. Sudah 25:04 juga, sudah jam 9. Tentu di sini semuanya juga memiliki keluarga ya, memiliki anak-anak dan sebagainya. Tetap jadi ibu-ibu yang pantas ya. Jadi saya pernah mengisi kajian parenting. Ketika itu saya ditanya, Ustaz, bagaimana kami sebagai orang tua agar anak ini bisa manut kepada kami. Karena ketika dia sudah dewasa, ternyata dia memiliki pemikirannya sendiri dan banyak lawannya. Maka Anda sampaikan bahwa kita bisa cross-check bagaimana sahabat-sahabat itu bisa akhirnya manut kepada Rasulullah SAW. Bagaimana Ustaz cross-checknya? Pertama, Rasulullah SAW dari kecil sampai dewasa sebelum diangkat jadi Nabi adalah orang yang terpercaya. Orang yang benar-benar bisa amanah. Bahkan dipercaya untuk daripada ketua-ketua kaum lah pada saat itu atau orang-orang yang dianggap sesepuh-sesepuh yang dihargai di situ semuanya percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu ketika beliau diangkat sebagai Rasul saja, orang yang sudah terpercaya ini masih banyak yang bahkan mau membunuhnya. Pertanyaannya, Anda sebagai orang tua, apakah sudah patut atau layak ucapan Anda untuk diikuti oleh anak? Terdiam dia. Bapak itu terdiam. Maka hal yang pertama yang harus dicontohkan orang tua adalah dia melaksanakan, mencontohkan, memperlihatkan akhlak yang baik kepada keluarganya. Artinya dia harus menjadi uswatun hasanah minimal di keluarganya. Ketika kita sudah menjadi uswatun hasanah, pasti insya Allah semuanya akan ikut. Anak kita jadi baik, suami kita juga pasti akan baik, dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak menjadi uswatun hasanah, kita hanya menuntut, tidak ada giftnya, tidak memberinya, ini paling susah. Maka bukti kita untuk memperbaiki diri adalah ikut ke dalam majelis ilmu. Ya hari ini, maka kami sangat senang ya para asatidz tentunya yang sudah memiliki anak yang atau bahkan yang akan mendapatkan anak, tetaplah belajar terus sampai nanti ya kami mendengar salah satu ada santri kami ya yang sekarang ikut pesantren online Busanad, anaknya juga ikut di pesantren anak. Kami kan juga ada pesantren anak yaitu diajari selama 2,5 tahun secara detail. Anda belum pernah cerita ya, sedikit ya. Jadi kami juga punya pesantren anak yang talakinya Senin sampai Jumat. Yang dimana ketika mereka khatam akan talaki ke syekh untuk mendapatkan sanad, belajar bahasa Arab, belajar tajwid dari nol, dan lain sebagainya. Ini kelasnya eksklusif ya. Ini di bawah 10 orang. Jadi ya Masya Allah. Jadi kalau
Yang demikian-demikian itu kami terkejut. Jadi anaknya ini baik sekali. Ini ada cerita dikit ya. Jadi kalau misalkan anak lagi ngajar, kan anak biasanya ngajar makhrajul huruf di situ, sifat-sifat huruf. Jadi ya arodia, mereka sudah selesai, sudah bisa mereka. Tahu mereka apa sifat itu. Pasti anaknya tuh baik sekali. Cara ngomongnya, ucapannya lembut. Enak sekali. Karena baru pertama kali jumpa sama anak seperti itu. Nah, kalau anak pengen seperti itu, tentu kita ya harus seperti itu dulu. Orang yang kita baik aja, kadang anak kita belum baik, seperti Nabi Nuh. Apalagi kita nggak baik ya, kira-kira. Jadi insya Allah terus perbaiki diri, ya terus amalkan, terus mengajar, terus membawa panji-panji Rasulullah SAW, teruslah jadi kader-kader ulama Quran, teruslah sampai nanti Allah Subhanahu Wa Taala menjemput ajal kita. Tidak ada kata lelah, wajah hidup filai haqqo jihadi, lelah hanya untuk orang-orang yang tidak tahu apa makna dunia sesungguhnya. Kita seperti Abil Sabil, dunia ini hanya sebagai tempat singgah saja. Apakah pantas orang yang singgah banyak-banyak beristirahat? Apakah pantas tempat singgah menjadi tempat berkeluh kesah? Apakah pantas tempat yang katanya tempat singgah ini menjadi tujuan utama? Silakan jawab sendiri. Barakallahu fikum. Kita tutup bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ustazah Maulina bisa diberhentikan? Oh, iya.